Halo semuanya, apa kabar teman-teman? Kali ini kami akan membahas tentang etika publik. Etika publik sendiri memiliki arti yaitu refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk suatu tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Bagi ASN, etika publik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 4 tentang Nilai Dasar Etika Publik, serta di Pasal 5 tentang Kode Etik ASN. Berikut merupakan beberapa nilai dasar dalam etika publik, yaitu memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap cepat, tepat, akurat, dan berdaya guna. Yang kedua, bertanggung jawab pada tindakan dan kinerja dalam pelayanan publik. Yang ketiga, memiliki integritas yang tinggi, disiplin, serta taat pada peraturan, taat pada perintah, dan menjaga rahasia negara. Berikut beberapa kode etik ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, serta kode etik lainnya yang diatur dalam UU ASN Pasal 5. Selanjutnya, kami akan menampilkan video tentang penerapan dan kasus pelanggaran kode etik di Indonesia. Nang sini nang. Kenapa harus bolak-balik dia? Saudaramu nggak bisa nututi kayak gitu. Coba itu, kita dosa loh sama orang-orang itu. Selama ini selalu kalian tutup, Anang. Ngerti enggak? Malu aku jadinya. Cobalah. Kalau ada apa-apa di jalan sama dia, wira-wiri. Cuma ngurus KTP. Kalau sampai kecelakaan, kamu enggak dosa. Pemerintah Desa Sumbersono membuat anjungan pelayanan mandiri atau APM dengan bentuk mirip ATM. Anjungan pelayanan mandiri dibuat untuk mempermudah pelayanan administrasi bagi masyarakat yang berhalangan hadir saat jam kerja kantor desa. Karena tidak semua warga dapat ke kantor desa siang hari. Kasus dugaan jual beli aset negara di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT yang tengah diusut Kejati berupa lahan seluas 30 hektar di Kerangga Toro Lema, Batu Kalo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang diduga merugikan negara sebesar 3 triliun rupiah. Susi mengatakan sudah mengupayakan pengelolaan keuangan yang bersih dan telah mengembalikan hasil dan berhasil melakukan penghematan dan mengembalikan uang ke negara dalam jumlah yang tidak sedikit. Yang jelas, saya telah berusaha maksimal. Program susinisasi saya lakukan di KKP dalam 3 tahun dari 2015, 16, 17, kita mengembalikan self blocking saja 8,3 triliun. Dan tahun ini yang sudah saya amankan untuk self blocking, tidak ada pemborosan hampir 1 triliun. Tahun ini 1,8. Jadi disclaimer, dan saya mencoba menghemat dengan penghematan saja melakukan prudent keuangan, konservatif, penghematan. Ganjar Pranowo menanggap bahasa praktik pungli di jembatan Timbang Suba, Batang, Jawa Tengah. Ganjar terlihat emosi setelah melihat banyak uang dan amplop di meja petugas. Bahkan saat gubernur marah, praktik pungli terus berjalan di depan mata. Sejumlah sopir dan kenek truk yang tidak mengetahui sidak gubernur nekat menaruh uang setoran di atas meja petugas. Truk-truk yang kelebihan muatan itu diyakini Ganjar sebagai penyebab utama kerusakan jalur Pantura. Gubernur berjanji akan menindak tegas siapapun yang terlibat kasus ini. Dan itu saya kira tidak pernah dilakukan oleh Pak Artijo.
Tidak pernah sama sekali. Ya. Jadi tidak pernah tergoda sama sekali Pak Artijo? Iya, untuk saya yakin bahwa kalau uang suap itu tidak berkah ya. Itu mesti dilihat dalam endingnya itu bisa menyengsarakan yang bersangkutan. Bisa kecewa ya. Bisa menyesal gitu lah. Jadi kalau kita dengan yang lurus dan jujur itu justru itulah potensi untuk bahagia gitu. Nah, sudah ada gambaran kan terkait penerapan maupun pelanggaran kode etik ASN. Sesuai dengan sumpah kita adalah pelayan masyarakat. Harus bisa menjadi contoh pada masyarakat untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri, masih banyak oknum-oknum ASN yang belum sepenuhnya melayani masyarakat dan bertindak sesuai dengan kode etik ASN. Nah, oleh karena itu, mari tumbuhkan dalam diri kita nilai-nilai dasar etika publik, berpegang teguh pada prinsip ASN dan terapkan kode etik ASN sebagai pelayanan publik guna menjaga mutu pelayanan. Menjadi ASN adalah amanah yang sangat baik, di mana kita diberi banyak kesempatan untuk membantu masyarakat secara langsung dan luas. Tentunya menjadi hal yang baik bagi kita nantinya selagi kita dapat menerapkan kode etik ASN sebagaimana mestinya. Yuk bersama kita junjung kode etik ASN karena Indonesia bangga memiliki aparatur negara yang beretika dan bermartabat.